iman kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, Kau mengurapi kami. Haleluya Yesus. Ini iman kami Tuhan. Biarlah kami Engkau pakai sebagai alat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Penuhi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. 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 Segala puji syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk kembali bersama-sama berhimpun di rumah-Mu, untuk memuji dan mempermuliakan Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, oh pujian kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan. Tuhan, Kau tilik hati kami pribadi lepas pribadi. Engkau tahu apa yang jadi kerinduan di dalam hati kami Tuhan. Kami yang sedang menantikan janji daripada-Mu Tuhan, untuk Tuhan kepenuhan Roh Kudus di dalam hati kami, sehingga Roh-Mu Tuhan boleh memimpin setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau akan mencurahkan Roh-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi Tuhan kekuatan bagi kami Tuhan, menjadikan suluh bagi kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan Kau sembunyikan di balik salib-Mu, sehingga firman-Mu yang ditaburkan tidak sia-sia, melainkan boleh menjadikan berkat bagi setiap yang mendengarkan. Dan kami siap Tuhan memberikan tanah hati kami yang terbaik Tuhan, sehingga firman-Mu yang ditaburkan boleh berbuah-buah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara bersuka cita pagi ini. Sekalipun pakai masker, tidak apa-apa. Senyum kanan, senyum kiri. Puji Tuhan. Hari ketiga kita menanti janji Bapa, kepenuhan Roh Kudus. Sekalipun Dia bisa memenuhi kita dengan Roh-Nya bukan pada hari-hari seperti ini. Kapan saja, bahkan di mana saja Bapak Ibu Saudara merindukannya dan minta.
Dia berkasih karunia untuk kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saya mengajak kita untuk membaca Injil Lukas pasal yang ke-11. Kita membaca mulai ayat 9 sampai ayat 12. Lukas 11 ayat 9 sampai ayat 12. Saya membacanya demikian. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika anak-anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, Yesus mengajar tentang berdoa. Itulah judul perikop, hal berdoa. Dan kalau saudara-saudara, Yesus berbicara tentang doa, maka doa penting sekali bagi kita semua jemaat GPDI Jajak. Bisa berkata amin? Saudara-saudara, bahkan hamba-hamba Tuhan senior berkata doa itu nafas orang percaya. Kalau berhenti berdoa, sebenarnya kita sedang berhenti bernafas. Kita menjadi orang-orang Kristen yang hidup tapi mati. Saudara-saudara, itulah sebabnya Yesus mengajar tentang doa. Dan saya percaya semua kita ingin doa kita dijawab dan dikabulkan. Amin. Apa saja, saudara-saudara, yang kita doakan, maunya Tuhan jawab. Dan saudara-saudara, kalau doa kita tidak dijawab, pemazmur berkata seperti orang yang turun ke dalam dunia orang mati. Saudara-saudara, nggak bisa apa-apa. Itulah sebabnya ada banyak orang Kristen stres, banyak orang Kristen kecewa, banyak orang Kristen lemah. Mengapa? Sebab sudah berdoa, Tuhan nggak jawab. Saudara-saudara, jadi semua kita mau doa dijawab. Nah, kalau kita membaca ayat 9 sampai 12 tentang berdoa ini, saudara-saudara, kita baru tahu sekarang bahwa doa itu perjuangan. Doa itu pergumulan, doa itu sesuatu yang tidak mudah. Doa itu adalah sesuatu yang berat, saudara-saudara. Coba mari kita melihat ayat yang berkata, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Nah, saudara-saudara, kata minta dalam bahasa asli berarti minta dengan keharusan, karena keharusan yang mendesak. Jadi orang yang minta dalam terjemahan asli itu seperti orang yang sedang menuntut. Saudara-saudara, dia minta dengan sangat, maaf bicara, seperti pengemis. Saudara-saudara, tapi nggak apa-apa, sebab kita memang butuh Tuhan. Amin. Jadi doa minta di sini adalah bukan sekedar minta, tapi minta dengan kesungguhan hati, maaf bicara, minta seperti orang ngemis. Saudara-saudara, sudah nggak tahu malu. Saudara-saudara, nggak tahu malu, cuma dijajak aja, ditutupi pakai teletabis, tutupi pakai apa, saudara-saudara, badut. Tetapi kata ini sebenarnya, saudara-saudara, ngemis sama Tuhan, nggak tahu malu, sudah nggak takut ganggu, kira-kira begitu. Saudara-saudara, lihat mereka yang minta-minta nggak mau tahu, mereka lagi ngomong-ngomong, pokoknya saya perlu. Jadi orang yang minta di sini sungguh-sungguh membutuhkan belas kasihan Tuhan.
Dia butuh sekali. Dia berharap, ayo Tuhan beri. Sudah nggak tahu malu, sudah nggak mau punya takut. Saudara-saudara, ini mendesak sekali. Ayo Tuhan beri, cepat Tuhan tolong dalam segala hal. Saudara-saudara, ada banyak kita dihadapkan dengan persoalan. Lalu Bapak, Ibu, Saudara dan saya berdoa. Nah, berdoa ini meminta, ayo Tuhan cepat. Ini ya apa kalau nggak Tuhan tolong? Ayo, ini urgensi banget Tuhan. Ayo cepat campur tangan. Kalau enggak ya apa ini Tuhan? Nah, itu arti meminta. Jadi bukan dijawab puji Tuhan, nggak dijawab ya terserah wis. Tidak. Saudara-saudara, mari kita melihat ayat berikutnya berkata, carilah. Nah, kata carilah ini seperti orang yang sedang, seperti binatang buas sedang mengintai, mengendap-endap musuhnya, saudara-saudara. Dia mulai cari dari mungkin alat penciumannya. Ada binatang yang bisa dimangsa. Tetapi saudara-saudara bisa pakai telinganya, saudara-saudara, untuk kejar. Nah, itu mencari sampai dapat. Dia berharap sesuatu didapat. Dia berharap mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Dan saudara-saudara, minta dengan tindakan. Jadi ada upaya aktif di mana saya perlu ini, saya membutuhkan. Itulah sebabnya kalau sampai dia mencari sampai dapat. Saudara-saudara, dia mencari dengan upaya aktif. Dia enggak diam di tempat, tapi dia cari. Karena dia menganggap bahwa sesuatu itu bernilai tinggi. Sesuatu itu berharga, sesuatu itu penting sekali. Itulah sebabnya dia cari dengan sungguh-sungguh, dengan tindakan. Itu kata mencari. Ya, penting seperti Yesus mencari bahkan cuma seekor domba dalam sebuah perumpamaan. Sebab ini sangat penting. Jangan sampai hilang. Sudah dicari, sangat penting sekali. Nah, itulah gambaran orang yang berdoa, minta, mencari. Ini penting Tuhan. Saya perlu ini. Jadi dia mencari. Mau tengah malam, sudah dia bangun dan berkata, Tuhan tolong saya. Enak-enaknya orang tidur loh. Karena dia menganggap ini penting. Jawaban yang dinantikan ini penting. Saudara-saudara, sebentar-sebentar dia masuk kamar dan berlutut, Tuhan tolonglah, Tuhan tolong. Mau kapan saja dia lakukan, saudara-saudara, karena pentingnya. Saudara-saudara, dia akan pergi ke doa. Dia pergi ke persekutuan yang ada di gereja. Tinggalkan rumah, tinggalkan kesibukan. Mengapa? Saya perlu Tuhan, saya mau berdoa, saya mau cari dia. Nah, itu kata mencari. Jadi ada usaha yang giat sekali. Pagi-pagi bangun, saudara-saudara. Karena ini menganggap penting Tuhan. Jawaban ini penting. Sesuatu yang saya tunggu ini sangat saya perlu. Itulah sebabnya dia mencari. Seteo. Saudara-saudara, berikutnya ketuk. Saudara-saudara, seperti seorang yang kedatangan sahabat, kata Yesus. Lalu sudah malam, dia ketuk pintu. Dia ketuk pintu, terus ketuk. Tunggu, ketuk. Tunggu, tapi dia percaya ada orang di dalam, ada sahabatnya yang baik. Nah, itulah gambaran kita berdoa sama Tuhan. Kita ketuk, kita yakin ada Tuhan yang di dalam, ada Tuhan yang dengar, bahkan ada Tuhan yang mau jawab doa Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Amin. Ketuk terus. Ada usaha tambahan. Bukan sekedar mencari, tapi sudah lihatlah dia ketuk tunggu, dia tekun sekali.
Karena dia percaya di dalam ini ada Tuhan. Di dalam ini ada yang bisa tolong saya. Di dalam ini ada yang bisa selesaikan persoalan saya. Di dalam ini ada jawaban, ada mujizat yang bisa dikerjakan untuk saya. Itulah kata ketuk. Jadi saudara-saudara, melihat ini, doa itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Jangan berkata doa kayak nganggur. Hati-hati saudara-saudara. Kita kalau ingin tetap berdiri menghadapi persoalan, seorang hamba Tuhan berkata, mesti duduk dulu di kaki Tuhan, baru kita bisa berdiri hadapi badai. Kalau kita ingin melihat semua jalan, pekerjaan, pelayanan, semua jalan, mesti Bapak Ibu Saudara dan saya berhenti di kaki Tuhan. Bisa berkata amin? Mengapa murid-murid tidak melihat pertolongannya waktu gelombang besar datang? Sebab mereka kerja terus, garap terus. Pokoknya saya bisa. Ketakutan. Gelombang tambah tinggi. Yesus pun diam. Tapi waktu mereka diam dan memanggil Tuhan, Tuhan yang kerja, Tuhan yang menolong. Bisa berkata amin. Jadi saudara-saudara, doa itu perjuangan. Jangan lagi berkata, seperti saya katakan tadi, kayak nganggur. Doa ini, saudara-saudara, sesuatu yang berat. Terus terang saya tidak setuju kalau ada orang yang berkata, saya cuma bisanya berdoa. Salah besar. Saudara-saudara, saya cuma bisa doa. Kelihatannya rohani, menyerap. Saya pikir, doa ini enggak main-main. Saudara-saudara, R.A. Torrey berkata bahwa doa itu maha kuasa. Sebab kita berdoa kepada Tuhan Yesus yang maha kuasa. Amin. Saudara-saudara, lalu harusnya berkata apa? Saya mau berdoa. Amin. Sebab saya percaya Tuhan kerja lewat doa. Jadi Bapak Ibu Saudara, doa adalah satu perjuangan. Tapi itulah yang Tuhan mau. Itulah sebabnya perhatikan. Lebih banyak orang senang pergi beribadah. Banyak orang lebih senang worship, saudara-saudara, daripada berdoa. Lebih banyak orang melayani Tuhan, saudara-saudara, WL, singer, musik, macam-macam. Lebih banyak orang senang gitu. Dan tidak mau berdoa. Tapi saya ingatkan, semua pelayan Tuhan mestinya hari Jumat datang. Apa artinya pelayanan kita kalau tidak dinawasi doa? Untung masih banyak ada hamba Tuhan berdoa. Tapi saudara-saudara, kenyataannya orang lebih senang melayani daripada sembahyang. Orang lebih senang worship yang di dalam rumah Tuhan. Tapi suruh berdoa pribadi, sulit setengah mati. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sakit sudah kecentok. Berat. Doa bukan sesuatu yang gampang. Tapi itulah yang Tuhan mau, saudara-saudara. Satu perjuangan. Dan kalau perikop berjudul hal berdoa, lalu Yesus berkata carilah, itu berarti berdoalah. Lalu kemudian berkata, mintalah, itu berarti berdoa. Carilah Tuhan, berarti berdoa. Ketoklah pintu Tuhan, itu berarti berdoa. Jadi kalau ingin melihat Tuhan bekerja, satu, berdoa. Dua, berdoa. Tiga, berdoa. Saudara-saudara, jadi sesuatu yang berlangsung terus menerus, berkesinambungan, tidak putus. Nah itulah yang Tuhan mau dari kita, berdoa. Dan dia pasti menjawab. Doa sesuatu yang memang berat, saudara-saudara. Sebagai tanda bahwa apa
apa yang dia mau beri bukan barang murahan. Pertolongannya sebenarnya enggak murahan. Selain harus ada usaha dengan segenap hati. Itulah sebabnya kalau ingin kuat berdoa, saudara-saudara, artinya senang tinggal di hadirat Tuhan, maka api mezbah dupa harus diambil dari api mezbah korban bakaran. Artinya mesti karena cinta Tuhan. Saudara-saudara, karena saya mengasihi dia, karena saya ingin dekat sama dia, baru kita bisa berdoa dengan benar. Jadi bukan hal yang mudah dalam berdoa. Selain seringkali doa kita tidak dijawab. Mazmur 66 ayat 18 berkata, apabila ada yang jahat di hati, maka Tuhan tentu tidak mendengar. Jadi kalau hati kita jahat, hati kita ada kepahitan, kebencian, dan lain sebagainya. Mazmur 66 ayat 18 berkata, tentu itu berarti pasti Tuhan gak jawab. Bukankah doa adalah sesuatu yang tidak mudah? Tapi kalau dikerjakan mendatangkan kuasa yang besar. Karena itu buang semua yang tidak baik. Apabila ada niat hati yang jahat, buang. Supaya doa kita ini tembus, saudara-saudara. Bukan hanya itu, kenapa sih doa ini jadi berat sekali? Selain harus minta, maaf bicara seperti pengemis, nuntut ayo Tuhan. Dan itu nggak apa-apa, memang kita butuh Tuhan. Seperti orang yang cari barang berharga. Kenapa kita harus mesti tunggu. Selain itu, saudara-saudara, karena Amsal berkata, waktu aku memanggilmu, kamu tutup telinga. Maaf bicara, kamu pura-pura nggak dengar. Jadi waktu kamu berseru kepadaku, aku pun pura-pura tutup telinga. Aku pun gak mau dengar. Jadi kalau mau lihat doa kita dijawab, mesti banyak hal kita mulai benahi. Kalau Tuhan memanggil kita, kalau Tuhan berbicara kepada kita, memanggil untuk berdoa, memanggil untuk melayani, memanggil untuk beribadah dan lain sebagainya. Sudah beri telinga. Sebab Amsal itu berkata, aku gak mau dengar. Aku mau tutup telinga seperti aku manggil kamu dan kamu tutup telinga. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan yang tidak bisa salah. Dia bukan cuma gak pernah salah, dia gak bisa salah. Jangan lagi berkata, Tuhan kenapa gak jawab doaku? Jangan. Mari periksa diri. Barangkali ada niat jahat di hati. Atau barangkali Tuhan bicara, Tuhan ngomong, Tuhan panggil. Kita tutup telinga. Sengaja. Kita nggak mau dengar. Saudara-saudara, jadi saya percaya kalau Tuhan mengajar tentang doa, maka doa ini sesuatu yang dahsyat kalau Bapak Ibu Saudara mau melakukan. Dan kalau pagi ini Bapak Ibu Saudara berani ke gereja, berani mau dengar firman, karena kita butuh Tuhan jawab doa kita. Amin. Lanjut di ayat yang ke-13. Lukas 11 ayat 13 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, dari ayat ini kita bisa belajar, kita punya Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Bapa yang baik. Saudara-saudara katakan, adakah di antara kalian yang anaknya minta roti, saudara-saudara minta ikan lalu diberikan ular, minta telur tapi diberi kalajengking? Oh, enggak ada. Apalagi Bapamu.
Kita punya Bapa yang baik, Bapa yang mengerti, Bapa yang tahu semua. Bukan Bapa yang kejam, bukan Bapa yang bengis, bukan Bapa yang suka mempermainkan kita. Saudara-saudara suruh cari, suruh ketuk, lalu didiem no. Oh bukan. Saudara-saudara dia baik sekali, dia ngerti apa yang kita butuhkan. Apalagi ketuk-ketuk terus dia ngerti. Ini harus segera diberi ini. Ini jemaat GBDI Jajak lagi perlu ini cepat diberi ini. Dan saudara-saudara, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Amin. Hari-hari ini kita sedang belajar tentang Roh Kudus. Kita menginginkannya. Yesus naik ke sorga. Saudara-saudara, dia berjanji tidak tinggalkan kita yatim piatu. Dia akan mengutus Roh Kudus, penolong yang lain, penolong yang sejenis, sama, tapi tidak serupa. Dia Allah sendiri, dia pribadi Allah yang ketiga. Dia kuasa, dia bukan cuma pengaruh dan suasana, tapi dia benar-benar pribadi yang nyata. Sebagaimana kita percaya ada Bapa, Allah Bapa. Kita percaya ada Yesus yang mati di kayu salib. Saudara-saudara, demikian juga tentang Roh Kudus. Kita mesti percaya dia benar-benar pribadi yang nyata, pribadi yang ada. Mari kita mau minta. Dia berkata, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada yang memintanya. Saudara-saudara, mari kita mau minta seperti yang digambarkan dalam ayat-ayat sebelumnya. Minta Tuhan, ini mendesak sekali. Ayo Tuhan, saya perlu ini. Mohon belas kasihan-Mu, seperti maaf bicara, mohon belas kasihan. Beri. Mengapa? Sebab antikris harus menyatakan diri Tuhan. Saya butuh Tuhan, saya nggak mau tertinggal, saya mau disingkirkan. Cari terus, walaupun harus cepat-cepat pulang kerja jam 4 supaya jam 6 kurang 10 sudah ada di gereja lagi bisa menyembah Tuhan. Cari, saudara-saudara, cari, ada upaya aktif. Tinggalkan rumah, pergi ke gereja, cari dan cari. Ketuk pintu terus. Dia pasti dengar, cuma tunggu waktu aja. Ketuk lagi, tunggu waktu. Dan saya percaya dia enggak pernah mempermainkan kita. Tuhan ini penting sekali. Saya butuh Tuhan. Ini berharga Tuhan, saya butuh Roh Kudus. Nah saudara-saudara, saya percaya kalau kita seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, minta, cari, dan ketuk. Nanti itu di absen itu akan tertulis bagi yang belum penuh Roh Kudus. Hari keempat, saya penuh Roh Kudus. Hari kelima barangkali ada yang tulis, saya penuh Roh Kudus. Dan seterusnya. Bisa berkata amin. Mari kita sorot ayat 13. Jadi jika kamu yang tahu yang jahat memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, saya agak kaget dengan kalimat yang meminta Roh Kudus kepadanya. Saya timbul pertanyaan, dan jadi judul pagi ini, minta Roh Kudus. Masa Roh Kudus diminta? Mengapa Roh Kudus diminta? Bukankah orang yang sudah percaya Tuhan Yesus ada Roh Kudus di dalamnya? Kenapa Tuhan Yesus berkata, apalagi Bapamu di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya.
Saudara-saudara, bukankah 1 Korintus 12 ayat 3, mari kita baca ayat itu, berkata begini, karena itu aku meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, Roh Kudus, dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Kan Roh Kudus sudah ada. Buktinya apa? Buktinya orang percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Kurios. Mana ayatnya? Dari banyak ayat saya memberikan bukti di beberapa ayat saja. Matius 8 ayat 25. Maka datanglah muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, Kurios juga. Tolonglah kita binasa. Jadi waktu kapal murid-murid diterpa angin, ribut, badai dan lain sebagainya, mereka ketakutan. Lalu mereka berseru kepada Tuhan Yesus yang lagi tidur. Tuhan, itu Kurios juga. Tolonglah kita binasa. Ayat ini berkata, tidak ada seorang pun berkata Yesus Tuhan kalau bukan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada. Kenapa harus diminta? Matius 9 ayat 28 berkata, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Ya Kurios, aku percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, mengapa Roh Kudus harus diminta dan Tuhan mau beri? Sementara orang-orang ini sudah mengaku bahwa Yesus adalah Kurios, Yesus adalah Tuhan. Berarti sudah ada Roh Kudus. Kenapa diminta? Sama dengan Lukas 24 ayat 49. Mari kita lihat Lukas 24 ayat 49. Ayat itu berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus naik ke sorga dan dia pesan sebelum hilang dari pandangan mereka, jangan tinggalkan kota ini. Terus tinggal di kota ini, tunggu. Maksudnya sampai hari Pentakosta, sembahyang. Mereka memuliakan Tuhan tiap-tiap hari di rumah Allah, di bait Allah seperti kita. Tiap hari mereka nunggu Roh Kudus. Pertanyaannya, mengapa harus menanti Roh Kudus? Bukankah orang yang sudah percaya Tuhan Yesus ada Roh Kudus di dalamnya? 1 Korintus 12 ayat 3. Dan saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, semua kita tanpa kecuali yang mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat Allah yang hidup, ada Roh Kudus semua. Bisa berkata amin? Lalu kenapa Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang meminta kepadanya? Saya ingin perhatikan arti ayat itu. Meminta dan menantikan Roh Kudus berbicara tentang baptis atau kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi yang dimaksud, dia akan memberikan Roh Kudus kepada yang memintanya. Yang merengek-rengek lah kira-kira. Sebab ini penting Tuhan. Ayo Tuhan nyatakan belas kasihan. Yang cari tinggalkan rumah. Lalu berdoa bersama-sama menunggu seperti yang firman Tuhan katakan. Saudara-saudara, minta dan menanti Roh Kudus di sini berbicara tentang baptis Roh Kudus. Jadi tolong dibedakan antara sudah ada Roh Kudus sampai kita mengaku Yesus Tuhan, dan semua orang Kristen di dalam dunia ini tanpa kecuali yang percaya Yesus Tuhan ada Roh Kudus. Bedakan dengan baptis Roh Kudus. Jadi baptis Roh Kudus itu benar ada.
Bukan sekedar ada Roh Kudus di dalam saya, di dalam kita. Tapi adanya namanya baptis Roh Kudus. Mari baca Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapanya. Demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ada kata dibaptis. Nah, kata dibaptis, baptizo, dicelupkan, dimasukkan ke dalam, basah seluruhnya, penuh. Saudara-saudara, bukan sekedar ada Roh Kudus. Sekali lagi, semua Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya Yesus ada Roh Kudus. Itulah sebabnya kita bisa berkata, Yesus Engkau Tuhan. Amin. Tapi bicara baptis Roh Kudus, bicara tentang penuh Roh Kudus, belum semua. Dan itu yang sedang kita minta. Itu yang sedang kita cari. Itu yang sedang kita ketuk-ketuk pintunya Tuhan sambil tunggu. Penuh Roh Kudus. Dan pada saat seorang penuh Roh Kudus, baptis Roh Kudus, baptis ya, dimasukkan, dicelupkan. Itulah sebabnya baptis air kita tenggelamkan. Celup. Ayat terkenal Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka dibaptis, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu Bapak Ibu Saudara dan saya minta, cari, tunggu dengan kesungguhan dan kerinduan. Lalu Roh Kudus datang memenuhi kita. Tanda pertama, berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang Roh Kudus berikan kepadanya untuk mengatakannya. Ini bahasa tidak pernah diajari di sekolah, nggak pernah dia belajar di rumah. Ini bahasa yang Roh Kudus berikan. Jadi saya percaya kalau kita minta, maka dia Bapa yang baik akan memberi. Amin. Dia akan beri. Mintalah dengan sungguh-sungguh. Cari sampai dapat Tuhan, ini penting sekali. Sebab ini sayap untuk nanti saya terbang ke padang gurun waktu antikris memerintah. Saya butuh Tuhan. Dan saya percaya Tuhan yang berjanji setia. Janji Tuhan, ya dan amin. Bisa berkata amin? Saya mengakhiri dengan bukti bahwa janji Tuhan ya dan amin sehubungan dengan Roh Kudus ini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan sudah bilang, dan ada anak Tuhan yang perhatikan, kalau Roh Kudus turun atasku, Tuhan janji mau jadikan aku saksi. Saya mencatat sedikitnya satu. Jadi saksi di mana? Di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Apakah ini benar-benar terjadi? Benar-benar terjadi kalau kita membaca kisah seorang bernama Filipus. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1b. Saudara-saudara, Filipus dan teman-teman ada di Yerusalem.
Lalu aniaya datang kepada anak-anak Tuhan. Sepertinya Tuhan lihat, kamu kok enak-enakan di sini. Kamu diberi Roh Kudus supaya kamu pergi dan jadi saksi. Menangkan banyak jiwa. Jadi digoncang dengan aniaya. Ada seorang ngerti, saya harus pergi ke seluruh Yudea. Itu kisah para Rasul 8 ayat 1. Filipus ngerti, saudara-saudara, di Yudea Tuhan goncang lagi. Cukup, ayo pergi. Filipus ngerti. Tuhan ngomong setelah Yudea, Samaria. Lalu dia pergi ke Samaria. Itu para Rasul, kisah para Rasul 8 ayat 4 dan 5. Oh, Tuhan pakai dia, seluruh tanah Samaria percaya Yesus. Karena Filipus yang penuh Roh Kudus, seorang anak Tuhan biasa saja. Beda dengan Yohanes dan Yakobus, saudara-saudara, yang berkata, api turun dari langit, bakar orang Samaria. Orang Samaria nggak bertobat karena pelayanan wong pinter-pinter ini. Tapi mereka bertobat oleh Filipus yang penuh Roh Kudus. Saudara-saudara, setelah Samaria dimenangkan, Tuhan juga bilang ke seluruh dunia. Di mana tay? Saudara-saudara, kisah para Rasul pasal 8 ayat 26. Dia pergi ke Gaza. Ada orang satu perlu sida-sida dari Ethiopia. Enggak berhenti di sana. Pasti Tuhan punya mau. Mereka pergi Filipus ke Asdod. Jadi berkat di Asdod. Jalan terus, saudara-saudara, digenapi benar-benar. Kisah 1 ayat 8. Sampai akhirnya dia tinggal di Kaisarea. Apa artinya? Roh Kudus yang dijanjikan benar-benar ada. Kalau kita buka hati lebar-lebar. Saya butuh, saya mau, saya ingin, saya perlu, saya percaya. Dia akan penuhi kita dengan Roh Kudus. Memang Filipus gambaran anak Tuhan yang dipimpin Roh Kudus, yang bisa melihat apa yang orang lain nggak bisa lihat. Orang lain enak-enakan. Di Yerusalem aja, tenang aja wis, tenang, sembunyi-sembunyi. Filipus enggak. Dia bisa melihat yang orang lain nggak bisa lihat. Kehendak Tuhan berkata, pergi ke seluruh Yudea. Dia pergi ke seluruh dia. Digoncang, dia ngerti, dia bisa lihat apa yang Tuhan mau. Pergi ke Samaria. Dia pergi ke Samaria. Orang lain tinggal di sana. Di tempat lain. Setelah Samaria, Tuhan bilang seluruh dunia. Jadi waktu disuruh ke Gaza, dia manut. Dia pergi. Saya berharap jemaat GPDI Jajah dipimpin Roh Kudus bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat walaupun kelihatan. Ngerti ini, saudara akan cari jiwa. Bawa jiwa. Saudara akan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Pada akhirnya saya berkata, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Siapa yang minta, Tuhan memberi. Kami bersyukur Tuhan kalau di pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama bersehati Tuhan untuk menantikan janji Bapa ya Tuhan. Mari Kau berikan hati kami satu kerinduan untuk Tuhan kami menerima janji firman-Mu yaitu Kau akan lengkapi kami semua dengan Roh Kudus ya Tuhan. Tambahkan iman kami, harap kami kepada Tuhan, supaya dengan iman harap kami kepada Tuhan, apa yang kami doakan Tuhan, Engkau mendengar, Engkau menjawab, dan Engkau akan memberikan kami kuasa Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur, akan menolong kami, akan menguatkan kami di dalam kami mengiring Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, tambahkan iman kami, harap kami kepada kami semua untuk menantikan janji Bapa. Biarlah kembalikan kami besok untuk bersehati, untuk menyembah kepada Tuhan, sehingga Engkau boleh lengkapi kami semua. Dan Engkau boleh penuhi kami semua dengan kuasa Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau berkati kami semua pagi hari ini yang sudah bersama-sama
beribadah, berbakti, mendengar firman-Mu. Kiranya Amin, berkat Tuhan, kekuatan iman, harap kami bertambah-tambah di dalam Haleluya. Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Engkau berkati kami semua. Apa yang menjadi doa kami, kerinduan kami, diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Baik pekerjaan Terima rumah tangga kasih, kami, Tuhan. keluarga kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory, glory, haleluya. Mari nyanyi lagu ini. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Kebesaran-Mu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, memenuhi kami dengan roh-Mu sebagaimana janji Bapa. Kiranya Engkau menambahkan kerinduan besar bagi kami semua, iman yang teguh dan ketekunan, sampai semua kami diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Berkat-Mu untuk semua jemaat GBD Jajang dan semua yang sedang beribadah pagi ini. Berkat-berkat yang lengkap, supaya nama-Mu dan firman-Mu dimuliakan. Sebentar kami tinggalkan tempat ini, kami percaya Tuhan beserta dengan kami semua. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini, sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya percaya diberkati Tuhan berkata, amin.